Ya, terima kasih pada Bapak Dr. Agustinus De Parua, Magister Teologi, yang bertindak sebagai moderator, telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan atau menyajikan topik yang dipercayakan oleh panitia lintas STT. Suatu hal yang luar biasa. Baik, izinkan saya share materi. Topik yang saya bahas yakni finalitas Kristus dan pseudo-kristologi. Saya tidak dalam rangka versus, tidak memversuskan, tidak membanding-bandingkan. Karena Kristus tiada banding. Ya, apalagi dibandingkan dengan kepalsuan. Ini kesesatan berpikir kalau kita membanding-bandingkan Kristus dengan kepalsuan. Ya, oke, jadi saya mengklarifikasi istilah, jangan ada versus. Christ is one and only, no versus. Ya, kita harus clear di tengah-tengah dunia yang penuh kabut. Nah, dalam arti ini, pseudo-kristologi yang saya masukkan ini adalah kristologi without Christ. Ini jelas kristologi without Christ atau kristologi tanpa Kristus. Walaupun uraiannya, ulasannya, pemaparannya sangat banyak menggunakan ayat-ayat Alkitab, tetapi saya menyatakan bahwa pseudo-kristologi sama dengan kristologi without Christ. Pengantar, finalitas Kristus bukanlah topik baru. Ya, topik ini bukan hal yang baru, melainkan topik yang sudah lama dan sudah lama sejak Alkitab ditulis. Oke. Dan juga banyak ahli telah menulis ulang. Di antaranya di tahun 1933, ini khususnya era modern, Robert E. Speer menulis The Finality of Christ, Jesus Christ. Kemudian juga ada Leslie Newbigin, dia menulis tentang The Finality of Christ tahun 1969. Dia menulis itu dalam konteks dia menjadi misionaris di India. Ya, kemudian Clark Pinnock, The Finality of Christ in the World of Religion. Jadi sudah banyak, saya hanya menyampaikan bahwa apa yang saya sedang bicarakan ini, apa yang kita sedang pikirkan ini bukan hal yang baru. Di antaranya juga ada Donald G. Blost menulis tentang The Finality of Christ and Religious Pluralism, khususnya bangkitnya pluralisme agama pada awal era kontemporer. Dan juga ada seorang menulis tentang Christ the one and only, ya, orang Asia. Dan masih banyak juga yang menulis tentang buku-buku finalitas Kristus, buku-buku dan artikel-artikel pada jurnal-jurnal. Bapak Ibu sangat mudah menemukannya. Dan saya pun menulis ini pada tahun 2017, saya menulis buku berjudul Finalitas Kristus dan Kekristenan. Jadi, apa yang sedang kita heboh-hebohkan sekarang, saya sudah tulis sejak tahun 2017. Bukunya ini ada di toko buku, di saya tidak ada. Kalau meminta boleh, tapi kalau mau beli, saya tidak mau jual. Oke ya, finalitas Kristus dan kekristenan. Pertanyaan, apakah pada waktu kita menyatakan bahwa Kristus is one and only, apa kita menjadi arogan? Atau kemudian jangan berkata demikian, kita harus toleran. Atau kita mengatakan, sudahlah, abaikanlah, ignorant. Saya mengupas dalam 360 halaman finalitas Kristus dan kekristenan. Mengawali pemaparan ini, saya mengajak kita sejenak memikirkan tentang pre-understanding Kristologi. Ini harus ada pada setiap orang percaya bahwa finalitas Kristus bukan hanya sebagai satu doktrin Kristen atau teologi Kristen. Finality of Christ bukan hanya sebagai doktrin Kristen, tetapi finalitas Kristus adalah core belief system dari kekristenan atau Christian core belief system. Jadi dia sentral dan dia membentuk sistem sehingga tidak boleh ada yang meleset, tidak boleh ada yang menyimpang sedikit pun sudah tidak mungkin lagi disebut Christian. Ya, tidak mungkin karena ini menyangkut core belief, suatu keyakinan yang inti dan tersistem. Ya, karena itu implikasinya finalitas Kristus adalah jantung yang menentukan jatuh bangunnya, sakit sehatnya gereja. Jadi gereja sehat
bukan lihat pada manajemen gereja yang bagus. Sehat sakitnya gereja dilihat pada pemahaman, keyakinan, pengakuan mengenai finality of Christ di gereja tersebut. Jatuh bangunnya hamba Tuhan pun, bahkan mati hidupnya hamba Tuhan pun diukur dengan keyakinannya pada core belief system, yaitu finalitas Kristus. Maka itu, kalau kita mengurangi pemahaman dan pengakuan atau mengubah, susutkan, mengganti-ganti, ini sama dengan kita sudah mengalami kerusakan kekristenan. Iman Kristen tidak pernah rusak, tapi orang Kristen bisa rusak. Gereja sejati tidak pernah rusak, tapi gereja organisatoris sangat mungkin rusak. Maka tidak heran, perusak-perusak gereja adalah para pengajar-pengajar gereja yang tidak memiliki core belief system, atau yang menentang core belief system, yang merusak core belief system. Kenapa? Karena dia membuat sistem baru. Dia menganggap dia yang baru, biar semua perhatian kepada dia, maka dia menawarkan sesuatu yang baru. Yang mempunyai sistem, membuat sistem sendiri, tetapi sayang, sifat tongkaan. Sistemnya belum teruji. Sedangkan core belief system diantaranya Tritunggal dan juga mengenai finalitas Kristus sudah teruji dari abad ke abad. Bapak-Ibu sekalian, garis besar pembahasan saya, pertama saya menyampaikan tentang pernyataan iman, kemudian starting point, ini penting, dan yang ketiga tinjauan terhadap pseudo-kristologi, kristologi tanpa Kristus, dan yang keempat proklamasi atau sifatnya argumentatif saya tentang finalitas Kristus. Ini nomor 4 ini gampang kalau kita sudah melewati nomor 2. Mengapa orang non-Kristen sulit memahami, menerima mengenai finality of Christ? Kenapa? Karena mereka tidak memahami, tidak melewati proses nomor 2. Oke, nomor yang kelima, apa arti secara praktis? Arti finalitas Kristus bagi orang percaya, dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Yang pertama, penjelasan istilah dulu. Istilah finalitas bisa berarti satu-satunya. Hanya itu saja. Tidak ada yang lain. Ada yang lain. Tidak ada yang sebelum dan sesudahnya. Uniqueness. Supreme. Yang unggul. Inti. Pusat segala yang ada. That's Christ. Christ is one and only. There is no others. Tidak ada yang lain. Dia ada tidak ada sebelum Kristus dan sesudah Kristus, dan dia adalah supreme, dan dia inti dunia, inti not only inti gereja, tapi inti sejarah dunia, dan dia pusat sejarah dunia, not only pusat sejarah kekristenan. Maka itu yang kedua, bukan maka itu. Istilah yang kedua, pseudo, artinya palsu, tidak nyata, bayang-bayang, menyerupai. Dan ini biasa dipakai dalam literatur-literatur yang dianggap suci, atau diantaranya pseudepigrapha. Namun tidak termasuk dalam kanon Alkitab. Ini dua istilah yang akan menjadi memandu kita untuk mengerti uraian selanjutnya. Pernyataan iman finalitas Kristus. Finalitas Kristus muncul begitu eksplisit pada era reformasi dengan kata solus Christus, atau hanya Kristus saja. Dan contohnya Martin Luther sangat menegaskan all of Scripture anywhere deal only with Christ. Semua bagian kitab suci itu semuanya berurusan hanya Kristus. Only Christ. Hanya demikian pula dengan John Calvin. Nothing else than that God comprehended in Christ alone. Tidak ada yang lain untuk memahami Allah kecuali dalam Kristus saja. Memahami Allah, mengerti Allah dalam Kristus saja. Tidak ada pengenalan akan Allah, pengenalan tentang Allah without Christ. So Christ is the key to understand, to know God. Ya, key. Itulah pentingnya penegasan para reformator. Kemudian ini menjadi akar pengakuan iman Protestan sampai sekarang. Ya, termasuk Pentakosta pun Protestan. Di antaranya kita memperhatikan pada abad 16 pengakuan iman Augsburg dalam artikel yang ketiga, Jesus Christ alone bring about the reconciliation of humanity with Christ. Itu menekankan tentang alone, Christ alone, dalam kaitannya dengan karya rekonsiliasi manusia dengan Allah. Jadi only Christ. Kemudian dalam Westminster, pengakuan iman Westminster pada abad 17,
juga ditekankan only begotten Son to be the mediator between God and man. Jadi menekankan only begotten Son, menekankan only Son, the mediator. Jadi sangat menekankan mengenai finalitas Kristus. Nah, kemudian akar pengakuan iman Protestan ini kemudian dirumuskan oleh kelompok, masih banyak pengakuan iman, tetapi saya hanya melihat highlight saja, garis besar, kemudian dirumuskan oleh pengakuan iman kaum Injili. Di antaranya pada tahun 1974, The Lausanne Covenant, artikel ketiga, we affirm that there is only one Savior and only one gospel. Only one Savior and only one gospel. Memang sekalipun ada banyak pendekatan penginjilan, but ingat, only one Savior and only one gospel. Sama, itu jangan lihat dua. Kemudian juga selanjutnya, Jesus Christ bring himself to only God man who gave himself as the only ransom for the sinners is the only mediator between God and people. Only mediator between God and people. There is no other name by which we must be saved. Ya, ini sudah jelas pengakuan. Kemudian kalau kita perhatikan ada sejumlah ayat Alkitab yang menjadi acuan dari kaum Injili menyatakan finalitas Kristus. Yang pertama, anak tunggal, monogenes. Tidak ada anak tiri, tidak ada anak punggut, dan tidak ada anak angkat. Yang hanya ada anak tunggal, monogenes, one and only, he is the Christ. Oke, Yohanes 1 ayat 14. Lalu tadi sudah dikemukakan oleh Pak Esra, Soru, dan juga sudah dikemukakan oleh Pak Abraham tentang ego emi. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku is the key. Aku is one and only way. Jadi ini pernyataan yang sudah akrab dengan kita. Yohanes 14 ayat 6. Kemudian juga khotbah Petrus. Kalau tadi ini merupakan narasi Yohanes pada waktu dia membuka kitab, memulai kitab Yohanes, kemudian ini pernyataan Tuhan Yesus, dan ini merupakan pernyataan Petrus yang saya perlu garis bawahi di sini. Ada dalam ayat 8 sebelum ayat 12, ada ayat Petrus penuh dengan Roh Kudus. Dalam inspirasi Roh Kudus, Petrus berkata demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Only Christ, Christ alone. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Tadi baru introduksi, sekarang kita mulai masuk ke anak tangga pertama. Starting point. Afirmasi, konfirmasi, dan konklusi awal untuk memahami finalitas Kristus. Inilah bagaimana kita membaca Alkitab. Mengapa orang Islam, Hindu, Buddha tidak bisa menerima Alkitab? Karena mereka tidak memiliki cara pandang Alkitab atau worldview yang saya rumuskan dalam sejumlah pernyataan berikut. Starting point. Okay. Afirmasi filosofis. Setiap agama dan kepercayaan pasti di dalamnya memiliki final claim sebagai core belief atau basic belief yang membentuk belief system. Ya, semua agama. Ya, semua. Termasuk Kristen. Agama yang belief system lemah akan memperkuat agamanya dengan cara apapun. Dia akan menjadi agresif, aktif. Karena dia lemah, maka dia penuh ketakutan dengan pengaruh luar. Agama-agama yang takut terhadap penginjilan, contoh ya, ini karena belief sistemnya lemah. Sedangkan agama yang belief sistemnya kuat, diperkuat, belief sistem yang kuat akan diperkuat juga oleh belief system itu sendiri, sehingga dia memang agresif, dia tapi pasif. Dia akan diserang, tidak takut dengan pihak luar, tidak takut dengan adanya oknum-oknum yang mengajarkan kesesatan, tidak takut. Kenapa? Karena dia memiliki belief system yang sudah tersistem, tidak mungkin goyah. Oke? Tapi kalau belief sistemnya lemah, dia akan mengekspresikan kelemahan belief systemnya itu dengan kemarahan, bisa seperti yang saya gambarkan dengan bawang merah dan bawang putih. Ya, mengenai cerita dongeng bawang merah itu, dia mendominasi anak kandung, bahkan mendominasi kerajaan, mendominasi istana, mendominasi karena ayahnya sudah meninggal. Maka diambil oleh anak tiri melalui bantuan ibu kandungnya. Ibu kandungnya anak tiri ini.
Nah, ini ya, itulah gambaran bagaimana keadaan orang-orang yang memiliki belief system yang lemah akan menjadi agresif, aktif, dan ganas. Tapi Kristen harus mengerti agresif pasif. Agresif kita di mana? Agresif di kebenaran. Hidup benar agresif. Hidup menginjili agresif. Itulah bawang putih. Mengapa firman Kristus sebagai core beliefs atau belief system atau Christian belief system? Satu, karena Kristus adalah pusat, inti, dan benang merah pernyataan Alkitab tertulis. Seluruh bagian Alkitab, benang merahnya, pusatnya, intinya Christ alone. Kristus pusat sejarah keselamatan, satu-satunya pengantara ya yang ditentukan oleh Allah. Yang lain tidak ada. Nah, yang ketiga, Kristus adalah pusat sejarah dunia. Dunia diciptakan, diselenggarakan, dikontrol, dan disudahi dan akan disudahi oleh Kristus. Dari dalam Kristus. So, Kristus adalah pemeran utama dunia. So that's why keyakinan kita pada Kristus yang adalah pemeran utama dunia, ini yang kita yakin dengan Christian belief system. Itu semua from the Bible. Oke. Afirmasi kristologis. Pendapat kristologi yang bertentangan dengan biblical atau dengan pandangan Kristen biblical yang sifatnya saya harus mengatakan bukan Kristen. Biarpun dia menggunakan ayat-ayat Alkitab. Tapi ayat Alkitab itu harus dalam pengertian biblical Christian worldview. Oke, yang kedua, pendapat kristologi yang bertentangan dengan Christian theological tradition adalah heresi. Seperti creed, pengakuan iman rasuli, Nisea, Konstantinopel, Kartago, dan sebagainya. Dan pengakuan iman yang sudah teruji dalam sejarah tradisi teologi gereja, sudah teruji. Yang tak teruji kan hilang. Tapi yang ada sampai sekarang teruji. Maka bertentangan dengan semua tradisi teologi gereja yang sudah teruji, kita sepakat sesuai dengan ketentuannya, itu disebut heresi. Siapa yang sekarang siapa yang berhak melebeli kamu non-Kristen, kamu bukan Kristen, kamu heresi. Siapa? Apakah Indonesia punya majelis ulama Kristen? Seperti agama lain, majelis ulama Islam? Kita tidak punya majelis ulama Kristen. Ya, kita mempunyai keyakinan mengenai gereja lalu kita memiliki aras nasional gereja, dan kita juga memiliki seperti PGI, ya, PGPI. Ya, itu boleh menjadi. Dan kita juga punya sinode-sinode. Nah, kita mempertimbangkan. Kita tidak bisa membuat hakim sendiri, main hakim sendiri. Even though kita tahu itu heresi. Tapi tidak bisa kita membuat tindakan-tindakan main hakim sendiri. Harus ada aturan-aturan yang sifatnya universal. Konfirmasi yang pertama. Semua pujian, nah ini dalam buku saya. Semua pujian dan hinaan atau hujatan orang kepada dan tentang Kristus yang tidak biblikal, ya pastilah tidak kristologis. Kenapa marah? Dan yang tidak kristologis tentu bukanlah tentang Kristus. Kenapa harus marah? Omongan orang, hinaan orang kepada Kristus yang namanya bukan Allah, bukan juru selamat, yang karena tidak biblikal, maka tidak kristologis, maka bukan Kristus. Dia menghina omong kosongnya, dan dia menghina kekosongan pikirannya. Implikasinya, jangan mengaminkan pujian yang tidak biblikal, dan jangan membalas hinaan yang tidak biblikal. Oke? Jangan, tenang saja. Di tengah badai kita tenang. Kenapa? Karena kita punya core belief system. Oke. Tidak ada Kristus di luar Alkitab. Biarpun dia menggunakan ayat-ayat Alkitab. Dan saya pun menambahkan, tidak ada Kristus di luar, tidak ada kristologi di luar tradisi Kristen, tradisi gereja yang teruji. Konfirmasi kedua, Francis Schaeffer menegaskan Alkitab adalah sumber dan presaposisi kristologi. Sekalipun ada pendapat tentang Kristus yang tidak bertentangan dengan Alkitab, ini konsekuensinya, namun tidak bertolak dari Alkitab, tidak berdasar pada Alkitab, dan tidak bersumber dari Alkitab, maka bukan Kristus. Tidaklah kristologis seperti Isa. Saya mengatakan, Isa bukan Kristus, dan Kristus bukan Isa. Sekalipun itu tidak ada pertentangan. Tapi not from the Bible. Not based on the Bible. Maka bukan Kristus. Christ is not Isa, and Isa is not Christ. Saya tegas sekali dalam hal ini. Ya, oke.
Konfirmasi yang ketiga. Sebagaimana gereja mengakui Kristus adalah pusat inti benang merah seluruh Alkitab, demikianlah finalitas Kristus adalah pusat inti jantung gereja. Implikasinya, siapa yang menyangkal finalitas Kristus sama dengan menyatakan dirinya bukan Kristen. Finalitas Kristus tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa dikurangi sedikit pun. Tidak bisa diganti dan sebagainya. Ini konfirmasi yang ketiga. Konklusi awal, tidak ada Kristus yang sesungguhnya di luar Alkitab. Tidak ada kristologi yang teruji selain teruji dalam sejarah selain yang telah diakui oleh gereja Am. Jadi jangan coba-coba menyajikan, memaparkan, memberi argumentasi, menggugurkan semua yang teruji dan kita sendiri belum teruji. Pendapat kita belum teruji, ya, belum dikaji, belum diuji, lalu sudah menguburkan dan menolak semua tradisi gereja. Ini satu kesalahan berpikir atau kesesatan berpikir. Yang ketiga, tinjauan terhadap kristologi tanpa Kristus. Pseudo, mulai dari hal praktis ya. Saya menolak finalitas Kristus itu. Joseph Toh membukakan 3 pendekatan orang Kristen terhadap finalitas Kristus. Yang pertama, ada orang percaya Kristus karena aspek manfaat. Percaya Kristus, ya dia juru selamat, maka kita percaya. Aspek manfaat ini yang menguasai juga dipengaruhi oleh pragmatisme, filsafat pragmatisme. Semua yang berguna bermanfaat itu yang perlu kita aminkan. Ya, hati-hati di sini. Yang kedua, pendekatan berdasarkan perbandingan. Maka itu saya tadi kan tidak membandingkan antara finalitas Kristus dengan pseudo kristologi. Saya nggak ada banding. Pendekatan berdasarkan perbandingan, Yesus lebih bijaksana, Yesus lebih baik, Yesus lebih berkuasa, maka we believe in him. Ini satu kesalahan berpikir. Yang ketiga, pendekatan perpaduan atau sinkretisme. Mencari kesamaan dan persatuan Kristus dengan hal-hal yang lain. Demi efektivitas penginjilan, demi efektivitas kita diterima oleh society, dan demi hubungan yang baik, peace, demi damai yang palsu. Saya katakan demi damai yang palsu. Yaitu mencari perpaduan kristologi dengan aspek-aspek lain. Ini yang saya katakan sinkretisme. Ini 3 pendekatan yang saya katakan sangat menolak finalitas Kristus. Tidak menghormati Kristus. Oke. Lalu muncul lagi sikap praktis golongan Kristen terhadap finalitas atau supremasi Kristus. Saya sudah tuangkan dalam buku saya tadi. Per golongannya. Ada kelompok golongan nominal, Kristen nominal. Tidak tahu finalitas Kristus, maka nggak tertarik. Biasanya di kantong-kantong Kristen. Ya entah di wilayah-wilayah yang didominasi oleh mayoritas orang Kristen. Ini nggak tertarik, bahkan nggak pernah saya mendengar mereka membanggakan only Christ. Ya, tapi kok totalitasnya juga kenyataannya dalam kantong-kantong Kristen tingkat moralitas merajalela. Kenapa? Ya karena tidak ada core business, core belief system. Yang kedua, Kristen Injili abangan. Mengaku Kristus juru selamat, mengaku satu-satunya, tapi diam saja. Nggak menginjili. Ini Kristen Injili abangan. Hanya praise and worship, tapi tidak menginjili. Hanya internal, orientasi internal. Nggak pernah menyampaikan kepada orang lain. Kabar satu-satunya, one and only. Hanya diam saja. Ini namanya Kristen Injili abangan. Yang ketiga, fundamentalis. Teriak-teriak. Ekstrim sekali, tapi dangkal. Ya, ekstrim, tapi dangkal. Nggak mau belajar. Kecuali kita ribuan di sini yang ikut mau belajar. Ya, baru yang ketiga, Kristen liberal. Melihat Yesus hanya moral. Yesus sebagai orang pribadi yang baik. Sudah diulang-ulang tadi oleh 2 pembicara sebelumnya. Dan juga pluralis Katolik. Kristus relatif. Maka itu anonymous Christ. Anonymous Christian. Dan sebagainya. Itu ini sudah bukan hal yang baru ya. Saya sudah jenuh. Saya sudah bosan bicara berkali-kali. Kemudian pluralis Protestan. Yang final itu, finality of Christ itu hanya mitos. Bahkan Christ, if you worship God, if you worship Christ, kita menyembah berhala. Why? Mengapa orang berpikir sekonyol seperti ini? Serendah seperti ini? Alkitab membukakan 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus karena pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Dibutakan oleh ilah zaman ini. Karena itu sambutan Dirjen tadi juga menegaskan, hati-hati dengan filsafat. Saya tidak anti filsafat, tapi ada filsafat yang kosong, seperti yang dikemukakan dalam Kolose juga. Filsafat yang kosong, hanya
Ya, hanya pemuasan, bukan untuk menyembah Allah, tapi untuk pemuasan akal pikiran. Oke. Lebih lanjut lagi. Tinjauan historis ilmu, ya ini harusnya ilmuwan Kristen terhadap finalitas Kristus. Mulailah pada abad 19. Bangkitnya teolog liberal yang merendahkan Kristus, meremehkan Kristus. Kristus hanyalah sebagai manusia yang baik, yang tingkat moralnya tinggi. Kemudian tahun 1962 sampai 1960 ada Konsili Vatikan. Di sana berperan tokoh-tokoh teolog Katolik yang handal, dan mereka membuat rumusan. Sebelumnya mereka percaya tidak ada keselamatan di luar Katolik. But after Konsili Vatikan kedua, mereka membuat rumusan baru bahwa there is possibility ada keselamatan di luar gereja Katolik. Dan kemudian muncul baru diikut oleh kaum pluralis Protestan. Ya, di antara John Hick yang mengakui there is other way. Ada jalan lain untuk bertemu dengan Allah, dan seterusnya, dengan teori Kopernikusnya dan sebagainya. Saya sudah bosan selama 18-19 tahun ngomong ini. Oke, terus. Kemudian kesimpulan Yesus Seminar. Yang melihat, yang Yesus Seminar, satu kajian-kajian mengenai originalitas teks, kemudian menyimpulkan ternyata Yesus bukan Allah. Dan seterusnya. Temuan-temuan Injil non-kanonikal, yang Injil Yudas, Injil apa, telah muncul dalam sekitar 15 atau 20 tahun terakhir ini. Cukup heboh, coba dikemukakan. Maka itu banyak teolog juga yang coba mengkajinya, kemudian menelanjanginya. Dan sekarang terdiam. Coba, Yesus Seminar terdiam. Non-Injil kanonikal terdiam. Yang tak terdiam, Yesus adalah satu-satunya. Alkitab tidak pernah terdiam dan tidak pernah didiamkan. Semua teologi liberal pun diam, tidur atau mati. Konsili Vatikan pun diam semua. Kenapa? Karena memang palsu tidak bertahan lama. Yang palsu tidak akan bertahan lama. Tapi yang asli, dia diam, tapi dia bergerak dari dalam. Kenapa? Core belief system. Oke. Kemudian keselamatan di luar Kristus. Saya sudah tulis. Jadi berapa buku di Indonesia yang saya baca, termasuk ada keselamatan di luar Kristenan. Ya, pendapat para pribadi teolog. Tolong disikapi secara tulisan. Mari kita perang akademis. Harus tulis. Kalau dia menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan, marilah kita menguji, memeriksa, mengkaji tulisan-tulisannya. Dan saya sudah mengkaji. Ada kemungkinan, jadi ada keselamatan yang sempurna, ada keselamatan yang kurang sempurna. Katanya begini, keselamatan yang kurang sempurna itu yaitu tanpa Kristus. Jadi bisa, tapi selamat. Keselamatan yang sempurna dalam Kristus. Ini kan omong kosong, Nyai Roro Kidul. Kemudian Yesus bukan juru selamat, itu yang sekarang kita sedang hangat-hangat. Dan masih akan muncul pandangan-pandangan yang langsung menyerang core belief system kita. Oke. Sekarang keempat, saya dengan mudah. Dengan apa yang saya paparkan sebelumnya, ini mempermudah kita membaca Alkitab. Ada 14 proklamasi presuposisional saya mengenai finalitas Kristus. Yang pertama, ontologi final Kristus. Yesus Kristus ada sebelum segala ciptaan yang ada. Hanya pencipta yang ada sebelum segala yang ada. Tidak ada sesuatu yang ada sebelum dia. Maka itu Nabi Yesaya menegaskan tentang Allah, akulah yang dahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah yang selain daripadaku. Dan juga Yesus Kristus menyatakan dalam Injil-Injil dan kemudian ditulis oleh Yohanes, akulah Alfa dan Omega. Jadi Allah Bapa, Allah Yesus Kristus adalah final. Tidak ada selain dia. Tidak ada sesudah dan sebelum dia. Ini berdasarkan pengertian yang kita baca tadi dari dua teks. Nah, Yesus pada hakikatnya Allah, dan dari dirinya sendiri, dan dengan dirinya sendiri tidak menjadi Allah, dan tidak diangkat sebagai Allah. Ya, ini bukan adopsionisme ya, gugur. Ia ada bersama dengan Allah secara ontologis, dan dia menjadi manusia melalui inkarnasi ontologis pula. Tidak bisa kita menjawab secara epistemologi, karena hubungan antara Allah dan Allah Anak, Allah Bapa itu hubungan ontologis. Ya, kita mengertinya secara epistemologi according to the Bible. Tetapi ontologinya kita harusnya melihat hanya mungkin di balik epistemologi. Maka itu pun tidak pernah ada subordinasi bahwa Bapa di bawah anak, anak di bawah Bapa. Ini sesuatu yang
memutlakkan memahami secara epistemologi, tapi mengabaikan ontologi. Itu pula istilah anakku yang kukasih. Ya, anakku yang kukasih, eudokesa, mengungkapkan Kristus sehakikat dengan Bapa, bukan bagian dari Bapa, dan bukan rohnya Bapa, bukan jiwanya Bapa, bukan sesuatu dari Bapa, tapi dia memiliki pribadi utuh. Logos itu bukan impersonal. Logos itu personal. Logos dalam kacamata Greka itu memang impersonal, tak berpribadi. Tapi logos dalam tulisan Yohanes adalah logos yang menjadi manusia. Logos yang sudah ada bereksistensi, tadi istilah Pak Abraham, eksistensi atau pra-inkarnasi sudah ada, dan dia tidak pernah diadakan, dan dia tidak mengada-ada, dia ada dengan sendirinya, dia ada by himself. Ya, dan dia tidak pernah menjadi, dan sudah bagus sekali, tidak pernah diproses dan tidak pernah memeros dirinya sendiri. Tetapi dia ada sebagai Allah dalam kekalan, lalu dia menyatakan diri dalam pribadi yang secara epistemologi. Oke. Yang kedua, epistemologi, tadi kan ontologi. Epistemologi, penyataan akhir, final statement atau final revelation. Tidak ada pengetahuan tanpa penyataan umum. Oke. Tidak ada sains tanpa penyataan umum. Tidak ada pengenalan akan Allah. Tidak ada teologi tanpa penyataan khusus. There is no science without general revelation, and there is no theology without special revelation. Dan ini mengungkapkan pernyataan Kristus begini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang memperkenalkannya. So, Christ is one and only revelation. God's revelation, special revelation. Tidak ada wahyu lain. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang memperkenalkan, disclose himself. Yohanes 1 ayat 18. Selanjutnya, jika engkau telah mengenal aku, engkau telah mengenal Bapakku. Antara Bapakku dan aku, kami adalah satu. Allah, satu dalam esensi. Satu dalam esensi kami satu. Ya. Knowing me, mengenal aku, mengenal Bapa. Ini mengungkapkan mengenai Kristus adalah satu-satunya cara mengenal Allah. Itu cara, bukan hanya cara mengenal Allah, satu-satunya Allah yang menyatakan diri, yang memperkenalkan dirinya. Inilah epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari how to know what we have to know. 3. Kristus sejarah final, sejarah tunggal dunia ini. Kalau kita kaji dalam Kolose pasal 1, Kristus tidak diadakan, dia ada sebelum segala yang ada. Kristus dan segala sesuatu ada dalam dia. Kolose 1 ayat 17, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. In him, by him, and to him. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Maka dia adalah sejarah final. Dia adalah aktor tunggal dunia ciptaan. Dia pencipta dan dia pengatur semua ciptaan. Dia pengontrol ciptaan. Dia penyudah ciptaan. Dan semua demi dia. By him, from him, by him, to him. Ini mengungkapkan mengenai finalitas Kristus dalam sejarah dunia. Akan saya ungkapkan lebih lanjut lagi. Kristus adalah kemuliaan final Allah. Nanti dibaca sendiri. Tidak ada kemuliaan lain selain kemuliaan anak. Dan kemuliaan dalam hubungan antara Bapa dan anak. Kemuliaan Bapa anak mengungkapkan esensi. Bahwa Bapa anak sama-sama Allah. Seesensi. Itu diungkapkan. Sonship, keanakan, dan kemuliaan. Oke, lanjut lagi. Kemudian kelima. Perjanjian pun di dunia ini hanya satu perjanjian. Perjanjian dalam Kristus Yesus. Semua perjanjian yang lain melengkapi untuk mewujudkan one covenant. Ya, satu perjanjian. Christ is one and only God's covenant. Semua perjanjian-perjanjian lain demi perjanjian yang satu itu, yaitu Kristus sebagai utama inti covenant dan juga sebagai subjek daripada covenant. Yang ketiga, Kristus satu-satunya jalan. Oke, saya lewat saja. Jalan menuju kepada
satu-satunya Allah menjadi manusia, tidak ada yang lain, hanya Dia satu-satunya yang adalah Allah dan menjadi manusia. Oke, Sars egeneto, dan Dia benar-benar jadi manusia, bukan jadi-jadian. Dia tidak setengah-setengah jadi manusia, Dia benar-benar totally manusia. Tapi manusia yang tidak berdosa, namun menjadikan dirinya berdosa. Ini masalah covenant, masalah penebusan. Oke, kemudian ketujuh, saya lewat saja. Nah, Kristus, Nabi, oke, lewat saja. Anak Allah, ini dibahas oleh Pak Dr. Andreas, tapi ini penting juga dalam kaitannya dengan finalitas. Kristus adalah pemberian Allah yang terbesar, ultimate gift. Nggak ada pemberian lain. Semua pemberian yang ada dari Allah, yang dari sorga, yang ultimate, yang final, is only Christ. Wah, ini lewat saja. Kemudian yang ke-11, Kristus adalah mediator satu-satunya antara Allah manusia. Ini yang ditekankan di pengakuan-pengakuan iman. Okay. Hanya satu, only the Son of God, the satu-satunya menjadi mediator. Okay, saya pikir lewat saja. Nah, Kristus pun adalah kebutuhan dan solusi final. Tidak ada yang lain. Semua keperluan-keperluan manusia hanya keperluan bayangan. Keperluan utama manusia adalah Christ. Christ is the ultimate need of human being. And Christ is the ultimate solution of human problems. Kan seperti itu. Kemudian yang ke-13, Kristus pusat sejarah dunia. Memang ini menghebohkan, karena pasti banyak orang gak suka. Tapi saya menegaskan bahwa dunia ini, Alkitab sentralnya Kristus, dan dunia ini dimulai oleh Kristus, dan Kristus adalah pemeran utama sejarah dunia dari permulaan sampai kiamat, sampai akhir. Maka itu, Kristus adalah pusat sejarah dunia, bukan hanya pusat sejarah gereja. Pusat, tapi tidak punya waktu untuk terangkan, silakan baca sendiri. Saya sudah berikan materi ini ke panitia, nanti panitia teruskan kepada peserta. Yang terakhir, Kristus pusat sejarah keselamatan manusia. Kristus pusat sejarah dunia, ya, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya, berpusat pada sejarah Kristus. Sebagai asal muasal, sebagai pengontrol, dan sebagai penentu, dan sebagai penyudah sejarah dunia. Sejarah dunia tidak pernah berakhir dan diakhiri oleh perang Ukraina dan Rusia. Sejarah dunia tidak bisa diakhiri oleh satu tokoh dunia. Sejarah dunia tidak bisa diakhiri oleh satu bangsa, satu negara. Sejarah dunia diakhiri oleh pencipta dunia ini, yaitu Christ sebagai Allah pencipta. Nah, saya pikir saya perlu waktu untuk arti finalitas yang kelima. Bapak Ibu, arti finalitas Kristus bagi orang percaya. 14 argumentasi mengenai finalitas Kristus bukanlah hiasan yang dipamerkan, yang saya paparkan tadi, bukan hiasan, bukan untuk ditonjol-tonjolkan dan mengganggu orang beragama lain, bukan juga senjata untuk membalas serangan musuh, bukan, dan bukan materi studi banding, bukan, saya nggak ada banding, jangan dibanding-banding, no, melainkan finalitas Kristus memberikan satu pastoral assurance, satu jaminan pastoral kepada orang percaya. If you continue in your faith, established and firm, not move from the hope held out of the gospel. Ini memberikan satu ketenangan. Jadi biarpun badai mengamuk, biarpun ada banyak kekacauan, karena kita mempunyai keyakinan, punya core belief system, Christ alone, Christ and only, one and only, dan ada satu assurance, ada satu jaminan pada kita. Dan keyakinan kita bukan keyakinan kosong, tapi keyakinan yang dengan jaminan. Yang kedua, dia memberikan satu dorongan, evangelistic responsibility. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Inilah yang membuat Paulus bergairah dalam penginjilan. Maka itu gereja, hamba Tuhan, orang percaya yang tidak bergairah dalam penginjilan, saya menyatakan dia memiliki masalah dengan keyakinan belief systemnya. Ada something wrong, and ada wrong
something di situ. Ya, kenapa? Karena orang yang memiliki keyakinan yang kokoh tentang core belief system, tentang Trinitas, tentang finality of Christ, maka dia akan menjadi orang yang hidup tenang, dan juga dia akan bersemangat, berapi-api dalam pemberitaan Injil, yaitu memberitakan, karena hanya satu, tidak ada banyak, hanya satu-satunya, dan banyak yang tidak tahu. Bukan pemaksaan, bukan kristenisasi, just tell them, hanya sampai kepada mereka. Let the Holy Spirit works, yang membuka mereka, terbuka matanya, untuk menikmati finality of Christ. Christ is one and only. Jadi gereja yang berkata Yesus satu-satunya, tapi tidak menginjili, bohong. Gereja yang aktif bicara dalam pujian penyembahan tentang Christ alone, tapi tidak menginjili, kebohongan alone. Demikianlah, Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan. Ada satu kalimat yang menjadi kesimpulan saya. Agama apapun tanpa klaim finalitas, sama halnya dengan seekor domba tanpa bulunya. Gak menarik. Gak ada daya tarik. Yesus Kristus adalah daya tarik. Not because He's the Savior. Ya, jangan karena faktor pemanfaatan. I believe in Him because kebergunaan Dia. Ini pragmatis sekali. Dan ini yang sedang dijual oleh pendeta-pendeta yang menjual Yesus pada aspek-aspek keuntungan, aspek-aspek kebergunaan, aspek operasional. Ya, kalau demikian, maka kita sebenarnya sedang melook down dan sedang menyingkirkan finalitas Kristus. Agama apapun sekali, kalau seekor domba tanpa bulunya, ya nggak menarik. Kehilangan daya, dan daya tariknya bukan pada kita yang menarik Kristus, tapi daya tarik Kristus sebagai Allah. Allah lah yang menarik kita dan kepada Dia. Dan daya tariknya bukan daya tarik harafiah, bukan daya tarik jasmani, bukan daya tarik kasat mata. Daya tarik ilahi. Itulah daya tarik Kristus. Adalah daya tarik ilahi yang orang tidak paham dan tidak mau paham. Kenapa? Buta dan telanjang. Tapi daya tarik Kristus inilah, yaitu daya tarik salib Kristus. Kalau orang memiliki mata yang saya sebutnya point of mata pre-understanding tadi, maka dia melihat luka-luka Kristus itu adalah sesuatu keunggulan iman Kristen. Salib itu suatu keunggulan iman Kristen. Itu daya tarik. Tapi daya tarik ini diubah oleh pengkhotbah sialan yang melihat daya tarik Kristus pada blessing. Ini penipuan dan ini sebenarnya anti finalitas Kristus. Ya, kemudian lalu seekor harimau kehilangan gigi dan cakarnya. Daya juangnya tidak ada lagi. Ya, harimau itu daya juangnya dan kekuatannya serta senjatanya pada gigi dan cakarnya. Kalau finalitas Kristus tidak dimiliki dan tidak diyakini dan tidak menguasai orang percaya, maka dia tidak punya daya juang. Maka itu Kristennya ya hanya Kristen simsalabim, siang berganti malam mati. Ya, tidak ada daya juang untuk penginjilan, tidak ada juang untuk hidup benar, hidup berkenan pada Allah, hidup mempengaruhi society, menghadirkan Injil di dunia sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Seorang buta tanpa tongkat, tanpa arah. Ya, tanpa arah. Christianity without finalitas Kristus. Kristen tanpa arah. Dan even, saya katakan, bukan Kristen. Dan seperti seorang raja, kehilangan mahkotanya. Without authority. Tanpa otoritasnya. So, finalitas Kristus adalah core belief system. Saudara dan saya, gereja Tuhan, sepanjang masa, tidak berubah dan tidak berubah dan tidak berubah, melainkan mengubahkan, mentransformasi. Ya, selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Stepri. Kami sangat diberkati dengan pemaparan dan tinggal kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Stepri. Kami silakan Pak. Saya cari-cari nih pernyataan penutup saya ini gini saja ya, bahwa finalitas Kristus itu adalah jantung gereja, jantung orang percaya. Karena itu
sehat sakitnya pemahaman gereja, pengakuan gereja mengenai finalitas Kristus, mengungkapkan sehat sakitnya gereja tersebut. Kedua, kalau kita betul-betul menjunjung tinggi finalitas Kristus, dia only Christ, Christ alone, maka itu akan tergambar pada sikap ketenangan kita di tengah badai. Tenang di tengah badai. Why? Only Christ, Christ alone. Maka tenang di tengah badai, tapi gelisah dalam penginjilan. Itu closing statement saya. Terima kasih.